let's have a ball. Larutan buffer. Dalam kehidupan sehari-hari, kestabilan pH memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan berbagai proses kimia dan biologis. Contohnya dalam tubuh manusia, pH darah harus dipertahankan sekitar 7,4 agar sistem enzim dan metabolisme dapat bekerja dengan optimal. Jika pH darah berubah drastis, maka bisa mengganggu fungsi organ dan bahkan membahayakan nyawa. Larutan buffer adalah larutan yang mampu mempertahankan pH relatif konstan meskipun ditambahkan sedikit asam atau basa kuat. Hal ini terjadi karena larutan buffer terdiri dari dua komponen utama, yaitu pasangan asam lemah dengan basa konjugatnya atau pasangan basa lemah dengan asam konjugatnya. Ketika asam atau basa ditambahkan ke dalam larutan buffer, komponen-komponen ini akan bereaksi untuk menetralkan perubahan pH, sehingga pH larutan tetap stabil. Jenis larutan buffer. Yang pertama, buffer asam. Sesuai namanya, buffer asam adalah buffer yang ditambahkan untuk mempertahankan suasana asam dalam suatu larutan. Buffer asam ini memiliki pH di bawah 7, di mana pada pH tersebut merupakan pH asam. Buffer asam dapat terbentuk dari campuran larutan asam lemah dengan garam basa konjugasinya, atau dapat juga terbentuk dari campuran asam lemah berlebih dengan basa kuat lainnya. Contoh larutan buffer asam dari campuran asam lemah dengan garam dan garam basa konjugasinya yaitu larutan CH3COOH yang merupakan asam lemah dan ditambah dengan CH3COOANA yang merupakan garam basa konjugasinya yang dapat menghasilkan ion CH3COO. Yang kedua, buffer basa. Jika buffer asam mampu mempertahankan larutan asam, maka buffer basa adalah lawannya, di mana buffer basa merupakan larutan yang mampu mempertahankan pH dari larutan yang bersifat basa. Buffer basa ini dapat terbentuk dari campuran larutan basa lemah berlebih dengan garam asam konjugasinya atau dari campuran basa lemah dengan asam kuat. Contoh buffer basa yang terbentuk dari campuran basa lemah dengan garam asam konjugasinya yaitu campuran antara NH3 yang merupakan basa lemah dengan NH4Cl yang merupakan garam asam konjugasi dari NH3. Faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada konsentrasi komponen buffer, yang kedua perbandingan asam dan basa, yang ketiga nilai pKa atau pKb. Rumus perhitungan larutan buffer. Perhitungan pH pada larutan penyangga dibedakan menjadi dua, yaitu perhitungan buffer asam dan buffer basa. Larutan yang bersifat asam dapat menggunakan rumus berikut ini. H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. pH sama dengan min log H+. Sedangkan untuk perhitungan larutan penyangga yang bersifat basa menggunakan rumus berikut. OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi mol asam konjugasi. POH sama dengan min log OH-. pH sama dengan 14 dikurang POH. Peranan larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari, dalam darah manusia, dalam industri makanan, dan dalam industri farmasi. Contoh soal, apabila dalam larutan buffer terdapat kelebihan basa yang ditambahkan, maka jawaban yang benar adalah pH akan naik. Penjelasan, dalam larutan buffer jika terjadi penambahan basa seperti NaOH atau KOH, basa tersebut akan menambah ion hidroksida OH- ke dalam larutan. Pada saat yang sama, larutan buffer yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugatnya akan bereaksi untuk menetralkan tambahan basa tersebut. Asam lemah dalam buffer akan melepaskan ion hidrogen H+ untuk bereaksi dengan OH- membentuk air H2O dan mengurangi konsentrasi OH- yang berlebih. Namun, jika basa yang ditambahkan terlalu banyak, kapasitas buffer untuk menetralkan basa tersebut akan berkurang dan jumlah OH- yang berlebih akan meningkat, menyebabkan pH larutan naik menjadi lebih basa. Dengan kata lain, buffer memiliki kemampuan terbatas untuk menetralkan basa, sehingga jika jumlah basa yang ditambahkan melebihi kapasitas buffer, pH larutan akan naik. Thank you.